bukti arkeolog, ya. Ka'bah adalah kuil Hindu yang dirampok Muhammad. Bukan aku yang bilang ini ya. Kau kan minta. Ternyata di dalam Ka'bah ada sebuah inskripsi yang merujuk kepada Raja Pik Ramaditya. Ini membuktikan tanpa ragu bahwa Jazirah Arab dulu merupakan bagian dari kerajaan Pik Ramaditya dari India. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin wal muslimat yang saya kasihi, yang saya hormati, dan orang-orang Kristen yang menyaksikan ini, boleh kiranya saudara suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap, dipilah, dan dipilih menjadi pribadi yang terlahir baru, manusia baru dalam kebenaran iman dan Islam. Ingat, bukan kamu yang memilih aku, tetapi Santo Agung, evangelis terkemuka di Indonesia yang akan memilih saudara, memberkati saudara, memberikan kasih karunia kepada saudara-saudara yang terkasih dengan kebenaran Islam. Kenapa? Inna dina indallahil Islam. Banyak pribadi yang dipanggil, tetapi sedikit sekali yang dipilih. Karena bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Banyak orang yang mendengar firman Tuhan, saudara-saudara yang terkasih, tetapi sedikit sekali mereka yang menjadi pelaku firman. Sudah jelas ayatnya terkait apapun, tapi mereka sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat ke-7, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru min ahlil kitab innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang-orang kafir, contohnya adalah kafir Kristen, diberikan peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim, sudah ditutup pintu hatinya. Wa ala sam'ihim, pendengarannya pun sudah ditutup. Wa ala absorihim, dan penglihatannya pun sudah tertutup di dalam melihat kebenaran firman Tuhan, saudara-saudara. Di dalam melihat kebenaran Islam, saudara-saudara. Walahum azabun adim, bagi orang-orang kafir itu azab yang sangat pedih. Oleh karenanya, kasih karunia, sukacita, keberkahan hanyalah ada di dalam Islam. Tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Orang yang selepel debat dengan saya adalah orang yang open camp. Dan orang yang bisa kooperatif gantian ngomong, bukan adu suara. Ya, cari orang Kristen yang paling hebat di muka bumi, debat dengan Santo Agung, evangelis ganteng dari Kuningan, Jawa Barat, akan kalah semuanya, saudara-saudara yang terkasih. Kita lihat sekarang, temanya adalah isi Baitullah Ka'bah al-Mukarramah dengan isi Bait Salomo atau Temple of Salomo, saudara. Kalau kita melihat isi dari Baitullah, Makkah al-Mukarramah, Ka'bah namanya, itu kosong, teman-teman ya. Kita bisa melihat dan orang-orang pun bisa mencari itu. Sebentar, agak lemot sinyalnya nih ya. Sebentar ya. Nah, teman-teman, isi dari Ka'bah itu kosong. Nggak ada patung, nggak ada gambar, ini hanya lampu-lampu nih. Lampu-lampu dulu itu kalau sekarang kan ada bolham ya, dulu pakai cempor kayak gini, kosong di sini. Ya, nggak ada berhala, nggak ada apa. Tetapi bandingkan dengan isi Bait Salomo, ada. Teman-teman lihat nih, ya. Di dalam battle-nya orang Kristen itu ada dua patung singa berkepala manusia. Ternyata ini adalah berhala di ruang yang maha kudus dan merupakan tunggangan daripada Yesus. Dalilnya mana? Mazmur 18 nomor ke-10. Saya tidak pernah bisa membayangkan kalau di dalam isi Ka'bah ada dua patung singa berkepala manusia. Yang lebih menyedihkan lagi, mereka hina Yesus, mereka hina Yahweh, bahwa ini adalah kendaraan Yesus. Bayangkan, ada patung berkepala manusia bersayap yang disebut dengan kerubim. Datanya adalah Mazmur 18 nomor ke-10. Saya tunjukkan ya. Kita boleh ngecek sendiri. Dan banyak orang Kristen yang nggak ngerti ini. Ini yang paling menyedihkan di hati saya. Saya beroleh kasih karunia Islam, tapi banyak orang Kristen nggak paham tentang isi bait Allah. Bayangkan nih,
Ada. Ini kita lihat teman-teman ya, Solomon's Temple. Di ruang yang maha kudus, satu ruangan yang tidak boleh dimasuki oleh siapapun kecuali imam, ada 2 patung singa berkepala manusia. Saya tidak pernah bisa membayangkan, kalau seandainya 2 patung singa ini ada di dalam Ka'bah, bagaimana kata mereka? Semakin hidup, semakin masif hujatan mereka terhadap Allah. Makanya si RK lari debat dengan saya, bahas ini. Malah ngedit video saya. Jeder kau, jelaskan isi bait Allahmu kepada saya. Jangan cengangesan kau. Kalah debat, kalah PK lagi kau. Jangan nangis, Rud. Suaramu nggak ada. Sabar, Nandar, kan belum giliranku. Sabar dikit. Iya. Jelaskan ya, isi bait Solomonmu itu isinya apa saja. Bingung dia. Cari data dulu dia. Ayo, timernya. Loh, kan kau bisa micit. Dah, matikan Ya, mic-mu. Ya, silakan. Matikan mic-mu. Ya. Kawan-kawan, selamat malam, selamat berjumpa dalam acara diskusi lintas agama dengan Endang Sunandar, orang yang paling hebat dari tanah Sunda katanya, yang bisa tidak ada yang mampu berdebat sama dia di alam maut dan di alam goib. Kalau di alam nyata, udah sering dia saya bal-bali kawan. Terakhir kemarin kami debat, kalau nggak ada orang kecelakaan itu, ku bal-bali habis, sudah nggak bisa lagi dia ngapa-ngapa. Ya, tapi tidak apa-apa. Intinya Nandar ini teman diskusi saya juga. Ya, memang pembawaannya seperti itu. Tapi kawan-kawan, terkadang inilah kami berdiskusi, nanti ada orang lain melihat, mereka nggak setuju dengan cara kami, lapor polisi. Pihak Kristen melaporkan pihak Islam melaporkan pihak Kristen. Mohon ya, jangan gampang-gampang kali melapor dong ya. Kalau diskusi gini jangan dilaporkan ya. Oke. Kami bersepakat mengambil sebuah cerita mengenai Baitullah yang di Arab Saudi. Tapi dia nggak menjelaskan Baitullah yang ada di Yerusalem ya. Itu apa namanya itu? Ini apa Masjid Aqsa ya. Dan yang saya paling herankan, apakah orang-orang Islam ini paham Baitullahnya zaman Musa? Karena ada Baitullah zaman Musa ada. Ya, mereka ini seolah-olah mengatakan Baitullah itu hanya Ka'bah. Kalau kita lihat sejarah Ka'bah, lebih dahulu ada kafir Quraisy menggunakan Ka'bah itu. Kalau mereka mengatakan Ka'bah itu hanya digunakan zaman Nabi Ibrahim, berarti sampai dari zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Muhammad Ka'bah terjajah. Karena tidak ada Allah SWT di sana, kosong. Apakah masih layak dikatakan itu Baitullah? Kan tidak ya. Ya. Kalau kita mau jujur-jujur saja, ada nggak fakta sejarah yang mengatakan itu peninggalan Islam sebelum Muhammad? Nggak ada. Tepatnya itu adalah peninggalan daripada kafir Quraisy. Bahkan ada yang mengatakan peninggalan dari kuil Hindu. Makanya ada seorang pendeta Hindu mengatakan kita harus merebut Ka'bah katanya. Dan saya ada melihat literasi juga dan videonya ada. Dikatakan bahwa itu adalah miliknya keturunan India. Ketika terjadi perang Pandawa dan Kurawa di Kurusetra, maka Kurawa lari ke padang pasir yang ke Arab, makanya dibilang kaum Quraisy. Asalnya dari sana. Makanya kalian lihat. Kalau kalian lihat orang Arab mirip dengan orang India kawan. Mirip sekali ya. Nah itulah kawannya. Oke. Sekarang berbicara bait Allah yang ada di dalam Indonesia. Apa namanya itu ya. Di orang Yahudi lah. Namanya tabernakel. Wah kali 2 kawan. Ya. Kita lihat tabernakel itu semuanya ada di Keluaran 25 sampai 40 ya. Di depannya itu namanya ruang Maha Kudus ya. Dari situ ada tabut perjanjian juga, ruang Maha Kudus, ruang kudus, baru ada kendil emas, baru di ujungnya adalah mesbah korban bakaran. Bukan korban apa ya? Korban bakaran. Itu ada ya. Dan yang paling depan pelataran. Jadi kita masuk pelatarannya dulu, di situ ada mesbah korban bakaran, masuk lagi ada kendil emas, ruang kudus dan ruang maha kudus. Itu urutannya ya.
Jadi kawan-kawan, di dalam lagi ada lagi sebelum sampai paling ujung tabut perjanjian ya. Ada lagi bejana pembasuh. Kalau kita lihat orang tua masukkan dibasuh itu ya, tangannya oleh imam-imam. Baru 4 tempat tadung, ya tabernakel, papan dan kayu. Lintang, pintu kemah, baru maju meja roti sajian, mesbah dupa emas, baru paling ujung tabut perjanjian. Memang itu adalah isinya. Karena itu yang memerintahkan adalah Tuhan langsung, ya. Kalau kalian baca mulai dari Keluaran 25:40, Tuhan yang memerintahkan, ya. Sekarang kalau berbicara apa yang ada di dalam Ka'bah, Ka'bah itu kan peninggalan kuil kafir Quraisy, ya. Dengan juga peninggalan Hindu. Makanya kalau kalian lihat di situ dulu banyak berhala. Dan menurut cerita ada namanya di tengah itu Hubal. Dan untuk memuja Hubal ini mereka melakukan apa? Kalau sekarang mengatakan keliling-keliling itu apa namanya? Saya nggak tahu ya. Dan ucapannya apa? Labaik Allahumma labaik. Ya. Itu kalau untuk menghormati Hubal. Dan sekarang itu kalau orang berhaji kan diucapkan itu. Waktu oh iya ya. Aduh, siap, terima kasih Nandar. Sultan Timur ini berkas selalu buat teman-teman ya. Ya, terima kasih kawan-kawan yang sudah mendukung ya. Jangan kita bal-bali si Nandar ini. Teman-teman, jujur ya, saya objektif dulu nih. Saya senang dengan Rudy Yohanes cara debatnya. Jadi kalau Rudy diam, dia diam. Kalau si RK, wah, nggak ada ilmu, kalah debat, adu suara, pakai ampli juga. Oke. Nah, gantian, dah cepat kau lagi. Ya. Nah, itu kan dia Pencet. senang nih. Gantian katanya. Oke, gantian. Diam, mute. Ya. Kalau saya menggunakan data, ada gambarannya. Kalau kau cuma membaca, bisa enggak kau tunjukkan data? Anda kan mahasiswa hukum. Ngerti enggak adigium hukum? Siapa yang mendalilkan, dialah yang membuktikannya. Ente ngomong Ka'bah kuil kuno lain sebagainya, nggak ada datanya. Di dalam 1 Korintus 4 nomor 6, jangan melampaui atas apa yang tertulis. Kalau saya tunjukkan gambarannya. Ya, nih saya tunjukkan. Yesus itu punya kendaraan. Kendaraan Yesus itu mengerikan loh. Coba Anda lihat ini. Nah, begini Rudy caranya berdebat. Saya ajarin ya, kamu dari dulu nggak pinter-pinter, Rud. Bentar ya. Guys, komen guys, ada suaraku nggak? Nih, teman-teman. Untuk umat Kristen, ingat ya, tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Takabur lil mutakabir, sodako. Kita lihat di sini. Yesus punya kendaraan. Teman-teman lihat, bentuk dan wujud kerub. Kerub atau kerubim ini adalah, kemana kau? Ya, teman-teman, wujud kerubim itu adalah pertama, sama seperti singa. Kedua, rupanya rupa sapi. Yang ketiga, itu mukanya muka manusia. Yang berikutnya, rupanya rupa burung najar atau burung Raja Wali, teman-teman tuh. Muka Raja Wali. Coba kita perhatikan ya. Ternyata kendaraan Yesus itu mengerikan, Rud. Coba Anda perhatikan. Kalau kita lihat data-data dari Bible, inilah kendaraan Yesus. Namanya kerubim. Ada muka Lucifer, ada muka singa, ada muka Raja Wali. Persis seperti mitologi Yunani dan mitologi dari Hindustan, dari India. Ini kan saya kebetulan adalah orang dari tanah Sunda, suka wayang golek. Ketika Sri Krishna menunjukkan wajah aslinya, Anda pernah lihat film Mahabharata episode 482. Ketika Sri Krishna menunjukkan wajah aslinya kepada Arjuna dan kepada Bhisma yang agung, itu adalah wujud dari kerubim. Ternyata wujud dari kerubim itu adalah kendaraan Yesus, saudara. Ini, ternyata kendaraan Yesus bentuknya semacam ini. Nih, coba. Mengerikan bukan? Dia kepalanya kepala tuh, ada tanduk, ada mata tuh. Ini. Dan ini gambarannya ada di dalam kitab Wahyu. Yehezkiel 10, Wahyu 4. Sekarang kita tunjukkan ya, kalau Yesus punya kendaraan seperti yang saya tadi tunjukkan. Kita lihat nih, Rudy. Perhatikan.
Untuk Kristen-Kristen, jangan kau report akun saya. Jangan kau report, ya, seorang pengacara ganteng, muda, berwibawa, Evangelis Yonatan Nandar. Yesus punya kendaraan, loh, coba-coba. Ia mengendarai kerub, lalu terbang dan melayang di atas sayap. Makanya isi dari bait Allah, teman-teman lihat ya, isi dari bait Allah, isi dari bait Salomo ini bentuknya adalah singa berkepala manusia. Nah, kita tunjukkan lagi nih, si Rudi nih. Si Rudi kita tunjukkan lagi, si Rudi. Rud, perhatikan. Tunjukkan data, Rud. Nah, ini kan kalau kita klik isi bait Allah, kita lihat, Rud. Isi bait Allahmu itu kan ada data-datanya nih, perhatikan. Ini, Anda tahu nggak posisi ruang yang Maha Kudus itu di mana? Anda tahu tidak? Inilah ruang yang Maha Kudus. Nih, ada kendaraan Yesus yang tersimpan di sini. Dan yang lebih parahnya lagi, Rud, ya, ruang yang Maha Kudus yang saya tunjukkan di sini, ini nggak boleh dimasuki siapapun kecuali oleh imam. Datanya di mana nih? 1 Raja-Raja 8, 1-11. Sekarang aku tanya sama kau, ya. Tolong jelaskan kepada saya, makhluk yang menjadi kendaraan Yesus di sorga. Sangat mengerikan, seperti tampilan Sri Krishna di dalam film Mahabharata. Coba Anda perhatikan ini. Ini muka kerubim loh, tuh. Muka kerubim loh. Sesuai data. Jangan menangis kau. Nangis kau. Habis. Nangis kau. Aduh. Sampai pusing. Siapa dulu? Santo Yonatan dilawan. Tolong jelaskan kerubim kepada saya. Ayo, Pak. Ya. Ayo dimulai. Saya menjelaskan. Jadi mungkin ayo dimulai. Takut kau. Ya, udah. Dimulai, ayo. Ya kau terimalah. Matikan mic-mu. Ya. Terima kasih ya Nandar. Aku geli melihat kau. Jadi kawan-kawan Kristenku, orang ini lawak kawan. Di googling apa yang ada di situ, itulah tampilkannya. Ya. Padahal yang ditampilkannya itu adalah karya manusia juga, karya lukis orang, ya kan. Tapi ini coba aku balikkan dulu mengenai Ka'bah dulu ya. Bukti arkeolog, ya. Ka'bah adalah kuil Hindu yang dirampok Muhammad. Bukan aku yang bilang ini ya. Kau kan minta. Ternyata di dalam Ka'bah ada sebuah inskripsi yang merujuk kepada Raja Pik Ramaditya. Ini membuktikan tanpa ragu bahwa Jazirah Arab dulu merupakan bagian dari kerajaan Pik Ramaditya dari India. Nah ini dah. Teks inskripsi ini. Pik Ramaditya yang ditemukan dalam piring emas yang digantung dalam kuil Ka'bah Mekah ini dicatat pada halaman 315 dan dari buku yang berjudul Sayar Okul yang disimpan di dalam perpustakaan Maktabe Sultania di Istanbul, Turki. Terjemahan inskripsi tersebut, Sayar Akbul berarti kata-kata berkesan ini. Jadi itu Nandar, tempat kau itu kuil orang Hindu. Itulah makanya kalian kalau Ka'bah sama dengan Hindu, pakai ikram baju putih, dililit-lilitkan ke badan. Cuman kalian kan tidak tahu malu. Kalian klaim peninggalan Hindu adalah peninggalan Islam. Makanya kalian tidak paham bagaimana sebenarnya Ka'bah itu, ya. Makanya di sana dibilang, oh ada 360 berhala katanya. Saya kadang geli lihat orang Islam ini. Mereka mengeliling-lilingi. Sama dengan tradisi orang Hindu. Kan mereka mengelilingi apa ya? Lupa aku ya. Dikelilingi juga. Sama Nandar. Berarti yang selama ini kalian kira itu adalah peninggalan Islam. Itu peninggalan Hindu. India lah tepatnya ya. Jadi itu harus kau pahami Nandar. Sudah ku kasih kau catatannya. Bahkan kalau kau baca lagi.
Dia bilang gini, beruntunglah mereka lahir dan hidup selama kuasa Raja Pikram. Ia seorang penguasa penuh kasih, terhormat dan berbakti pada penduduknya. Namun pada saat itu kami Arab tidak peduli pada Tuhan, tenggelam dalam kenikmatan seksual, komplotan dan penyiksaan merajalela. Kalian itu memang dari dulu terkenal tenggelam dalam kenikmatan seksual. Kami Arab terjerat dalam kegelapan jahiliyah. Namun pendidikan disebut Raja Pikram tidak mencampakkan kami orang asing. Ia menyebarkan agama sucinya di antara kami dan mengirimkan alih-alih ke pitarannya bersinar seperti matahari ya. Nanti kau carilah Nandar. Saya menduga bahwa Ka'bah ini perpaduan antara India dan Kristen. Ya. Terus mengenai kau bilang aku tidak punya data, kan sama yang kau bacakan itu juga kan itu yang ku ambil tadi Nandar. Aduh, malas aku balik-balik kamera Nandar. Kan ini dia. Skema tabernakel. Ini. Ya Nandar ya. Dan yang gambar kau googling itu juga tadi yang ku cari. Aku membacakan skema ini. Ini ruang maha suci itu ini. Berisi apa? Tabut perjanjian Nandar. Kalau kau menghina kendaraan Yesus, kau bilang segala macam. Yesus lahir kan abad 1. Tabernakel ini abad ke-1 sudah nggak ada lagi Nandar. Kau keliru. Jadi kau adalah pembual besar yang jago, tidak ada tandingannya di muka bumi. Itu kuakui iya. Ya. Bahwa Yesus tidak pernah punya kendaraan seperti yang kau sebutkan. Oke. Nah Nandar. Sekarang tolong kau jawab. Apakah bait Allahnya Musa atau bait Allahnya Sulaiman sama dengan itu? Kan kau bilang kita bicara bait Salomo. Saya ingin tahu, tolong tunjukkan bait Allah Salomo. Apakah Salomo punya bait Allah? Ya, itu dulu yang mau kutunjukkan sama kau, Sulaiman. Yang kedua, kau mengetahui ada Baitullah satu lagi, Baitul Maqdis namanya. Ya. Yang ada di Yerusalem yang bernama Masjidil Aqsa. Coba kau jelaskan apa saja isinya. Apakah kosong melompong begitu? Kalau kosong melompong begitu berarti kau pembohong pembual. Karena yang di Yerusalem itu tadi sudah kau jelaskan tabernakel segala macam. Islam tidak mengerti apa itu namanya tabernakel. Yang mereka kerti adalah waktu habis, waktu habis. Tidak terkalahkan. Ayo, mulai waktunya. Nih, aku mah semangat karena aku menang. Semangat, aku menang. Iya. Ayo. Aku juga semangat Nandar, tenang aja. Ya udah, jangan takut kau. Nggak pernah ketakut kita. Silakan. Ya, di mute jangan ngomong. Katanya mahasiswa hukum. WordPress dijadikan data. Ente pernah buat skripsi enggak? Ente pernah buat tesis enggak? Dosen pembimbing itu kalau kita bikin sempro, ada data WordPress dicoret. Nih, saya tunjukkan. Yesus punya kendaraan di sorga. Saya tunjukkan datanya. Kendaraan Yesus bentuknya mengerikan. Coba Anda perhatikan ini ya, Budi. Makanya tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Si RK saja gak kalah. Gak berani dia bahas ini. Berat, Rud. Gak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Nih, coba perhatikan ini ya. Ini, what does cherubim look like 2012? Coba perhatikan ini. Coba perhatikan. Coba, jangan nangis. Ini bentuk cherubim. Berkepala singa, bermuka kambing, bermuka sapi, bermuka garuda, bertangan banyak, bermata banyak. Coba perhatikan, jangan nangis kau. Kita lihat nih ayatnya mana. Saya pakai data Bible-mu loh. Anda lihat Wahyu 4 nomor 6. Perhatikan ini, jangan nangis kau. Dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, bagaikan kristal. Di tengah-tengah, sebentar, mana tadi? Di tengah-tengah tahta itu, ya, dan sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk masing-masing bersayap 6, ya. Kemudian yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Ada bentuk kerubim di dalam kitab Wahyu.
Sesuai, gambaran ini tuh sesuai. Coba, apa yang nggak sesuai? Baca coba. Anda baca kitab Wahyu pasal 4 nomor ke-6. Muka Raja Wali, anak sapi, muka singa, terus kemudian ada muka seperti manusia. Inilah kendaraan Yesus. Namanya apa? Namanya kerubim. Penuh mata. Tuh, ada mata di sini. Ini gambaran dalam kitab Wahyu loh. Ini gambaran dalam kitab Wahyu loh. Kitabmu yang kau imani ini. Kendaraan Yesus mengerikan seperti ini. Jangan-jangan Dajjal. Ya, coba perhatikan ini. Saya menyampaikan data, Rud. Ini loh. Ia mengendarai kerub, lalu terbang melayang di atas sayap angin. Coba perhatikan. Kita sedang membahas isi Bait Salomo dengan isi Ka'bah. Anda bisa nggak menunjukkan isi Ka'bah itu ada Raja Wali, ada singa, ada makhluk yang mengerikan semacam ini. Tetapi di Bait Salomo, ini saya tunjukkan Bait Salomo. Sudah saya bilang, tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Dari tanah Sunda, keturunan Raja Sunda. Wih, mantap guys. Kita lihat. Ya, Rudi mulai kau. Sebentar. Isi bait Allah. Masa dia nggak ngerti isi bait Allah itu apa? Rud, kamu tanya isi kuil Sulaiman. Ini loh Rud, ya Allah Rud. Solomon's Temple. Ada mezbah, ya. Aduh, ya Allah, si Rudi memang. Ini Rud, perhatikan ini. Inilah bentuk kerubim. Singa berkepala manusia yang menjadi tunggangan Yesus. Bahkan Yesus tidak punya sopir pribadi. Yesus mengendarainya sendiri. Mazmur 18 nomor ke-10. Ini loh. Ini ruang yang maha kudus loh. Ada datanya. 1 Raja-Raja 6, 31, 32. 1 Raja-Raja 6 nomor 4. Kok terusir si Nandar? Apa itu? Cabut sendiri dia, kita tunggu ya. Kita tunggu, nanti dibilangnya lari kita ya. Tahu nggak kalian keoonan si Nandar? Yang dia buat kerubin tahun 2024. Tahu kerubin tahun lalu bagaimana? Aduh, dia nggak tahu yang ditampilkannya itu gambaran orang mengenai kerubin di tahun 2024. Paham nggak kalian? Sesudah itu dibilang ini kendaraan Yesus. Entah mana. Yesus sudah ada zaman itu kan belum. Karena dia belum menjadi manusia. Yesus itu ada di abad pertama. Aduh Nandar. Kapal orang ini cerdasnya. Cuman aku yang sukanya kawan. Bahwa dia itu, PD-nya itu luar biasa. Itu yang aku suka dari dia, PD-nya itu ya. Kalau tidak itu kawan. Aduh nggak ngerti aku. Terus kalian bilang, ini Bait Sulaiman bagaimana isinya? Kau nggak tahu, ini Bait Sulaiman. Yang ditunjukkannya tadi, yang ada kerubim itu juga. Berarti itu kan bait Tuhannya juga diakui. Kok jadi Yesus yang menunggangi itu? Yang menunggangi itu kan Tuhan dia. Itu kan kendaraan Tuhan. Bukan kendaraan Yesus, sudah ada dibilang itu. Ngerti kalian maksudnya? Nggak ngerti apa yang diucapkan kawan. Coba aku tunggu dulu dia. Dia akan muncul lagi nih. Kalau enggak itu nanti dibilangnya aku kick dia. Coba aku telepon dia. Sabar ya. Biar ku bal-bali dia. Biar tahu bagaimana sakitnya berdebat dengan aku. Kalau kali ini memang ku bal-bali dia. Sabar ya, Nandar. Telepon dulu dia. Suruh dia masuk. Jangan lari kau biar ku bilang. Aduh. Sabar dulu, sabar. Biar si Nandar ini kita panggil dulu. Udah lari dia kawan, tidak berani lagi dia. Aduh. Atau pulsanya habis. Sinyalnya habis. Karena dia kan suka begitu kawan, sinyalnya habis. Repot aku tunggu, aduh, gimana kawan-kawanmu ini? Jangan lari kau Nandar. Naik lagi kau naik. Yang lari dul, dari gua dul. Oke, aku tunggu cepat ya. Dibilangnya kina remote dada.
Lihat kawan, kuulas biar tahu dia. Bagaimana kuil Hindu menjadi sesembahan orang Islam. Kan lawak. Tunggulah. Wah, tidak bisa pakai apa tadi katanya ya? Tidak bisa pakai WordPress. Karena ada buku-bukunya ditulisnya. Kenapa nggak bisa? Sementara dia googling gambar. Dari mana gambar? Tahun 2024. Aduh. Coba aku cari yang dia bilang tadi ya. Kerubim. Ya. Dicari gambar kerubim yang paling jelek. Kadang aku lawak lihat Sinandar ini. Kerubim, mana dia? Oh, kalau apa memang dia dicari yang paling jelek. Ah, inilah dia. Aduh, Nandar. Dibilangnya di-report orang Kristen dia. Padahal kan si TikTok kan punya sendiri apanya kan. Program untuk itunya kan. Kalau dia misalnya begitu ya itulah dia. Karena ada sesuatu yang diucapkan dia nggak disukai sama si TikToknya. Lama kali dia buat akun baru. Aduh, Nandar. Ubal balik kau, tunggu dulu. Bentar ya. Apa yang ada di Google dia gini kawan. Itulah diambilnya, kan lawak. Sementara awak tadi nama bukunya kan disebutkan. Ini. Iltrasapai Santu Ibikramatul Pahalamen Karimun. Ada bahasanya ini. Ini adalah bahasa Arabnya katanya. Nah ini kawan. Di mana didapat itu? Syayar ul Okul 315 halamannya. Kerajaan-kerajaan India purbakala kemungkinan besar melebarkan sayap sampai ke Arab. Dan Vikramaditya lah yang pertama merebut kawasan Arabia karena inskripsi ini mengatakan bahwa Raja Vikram menghilangkan jahiliyah dari Arabia. Jadi yang menghilangkan jahiliyah itu kawan, bukan Muhammad, Tuan Vikram Singh, dan diikuti anaknya Vijay. Dan apapun agama mereka sebelumnya, orang-orangnya Vikram sukses dalam menyebarkan ajaran Vedic dari kitab-kitab Weda, buku suci Hindu, ke dalam Way of Life Arabia. Pengetahuan seni dan sains India disebarkan kepada dunia Arab. Jadi kawan-kawan, mau apa dibantah Sinandar lagi? Kita cari pun itu juga itu nanti ya. Contoh ini kita ini. Nah ini berhala-berhala yang ada di dalam Ka'bah. Ini kawan, ada berhala berkatanya nggak ada berhala. Zaman itu banyak berhala kok di Ka'bah. Kok katanya nggak ada ya. Sebentar, aku cari lagi ya buktinya ya, peninggalan bukti Ka'bah peninggalan Vikram, Tuan Vijay. Tuan Vikram, ini kawan. Memang Tuan Vikram ya. Ini. Yang bahasa Inggrisnya kan ada juga ini. Ka'bah adalah bekas kuil Hindu. Ya. Dibuat tanda tanya situ. Mungkin hal ini terdengar terlalu kontroversial dan kadang kala dikaitkan dengan hoax oleh sebagian orang yang merasa kedudukan harga dirinya terancam. Ya. Namun artikel ini menyajikan sebuah fakta dan data. Ya. Kontroversi seputar makna sudah menjadi perbincangan yang sangat hot di dunia maya. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh seorang pakar sejarah PN Watt. Nah ini disebutkan. Beliau juga telah melempar isu yang tidak kalah menggeramkan, yaitu tentang
pengungkapan bukti sejarah yang menyatakan bahwa Taj Mahal pada dasarnya. Oh, si Nandar telepon. Halo Nandar, kenapa? Takut kau? Nih, gua itu di bawah, lu nggak naikin. Oh. Follow dulu, kita lanjutkan, gue kena report. Oke. Sorry. Report. Ya. Oke, aku naikkan kau, sabar. Oke.